Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Terlalu semangat ternyata. Sangat semangat sekali hari ini. Sebelum pembelajaran, Budian minta tolong ke Arka, pimpin doa Arka. Mari teman-teman dan Budian kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga pelajaran dengan yang terkini kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala-galanya. Terima kasih Arka. Oke, sekarang coba anak-anak kelas 4 lihat samping kanan kirinya. Dikasih senyuman terbaik temannya. Ya. Sambil dilihat, ada nggak yang tidak berangkat hari ini temannya? Siapa? Sheryl kenapa nggak berangkat? Sakit. Oke, kita doakan semoga Sheryl cepat sembuh. Oke, supaya nanti belajarnya runtut, ini kemudian ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita kerjakan bersama nih. Yang pertama, nanti anak-anak jangan ada yang keluar masuk kelas ataupun makan dan minum. Semisal butuh sekali, bisa izin terlebih dahulu. Dan tentunya jangan membuat kegaduhan. Bisa dipahami? Disepakati ya semuanya ya. Oke. Sebelum lanjut, Budian mau dengar semangatnya kalian dulu nih. Masih inget nggak tepuk semangat? Masih? Kayak kita coba lakukan bareng-bareng ya. Oke, cek sound. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 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 Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Anak-anak kelas 4 masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan fakta atau opini? Coba salah satu berpendapat. Atau ditunjuk nih. Siapa ya? Sukma, coba Sukma. Kalau fakta itu apa Sukma? Kan? Bisa? Oke, bisa dibuktikan. Kalau yang opini, Fania, coba Fania. Opini itu apa menurut Fania? Pendapat orang. Oke. Ya, betul sekali apa yang dikatakan sama Sukma dan Fania. Kalau fakta itu sesuatu hal yang bisa kita buktikan kebenarannya. Nah, kalau opini itu cenderung isinya pendapat orang, isinya bersifat subjektif. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mencari fakta pada bacaan atau sebuah teks. Nanti tujuannya supaya kalian dapat mengorganisasikan fakta dan opini dalam suatu teks yang konteksnya itu permasalahan permainan tradisional. Supaya kalian nanti bisa merancang sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Sekarang perhatikan dulu gambar yang ada di slide PowerPoint ini. Anak-anak pernah tidak memainkan atau melihat permainan ini dimainkan? Pernah? Permainan ini namanya apa ini? Egrang, terus? Terus? Passing, oke. Biasanya dimainkan di mana permainan itu? Di rumah atau di lapangan. Terus siapa saja yang memainkannya? Orangnya lebih spesifik. Biasanya orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak, betul sekali. Tapi teman-teman coba lihat di lingkungan kalian ya. Masih banyak tidak sih anak-anak yang sering melakukan permainan tradisional? Masih? Kristo termasuk salah satunya? Setiap kapan permainan tradisional biasanya melakukannya? Sore sehabis pulang sekolah. Apakah semuanya sama dengan Kristo? Mungkin ada yang berbeda. Lebih memilih permainan modern. Ada? Tidak ya, di kelas ini aman saja ya.
Tidak ada yang terlalu kecanduan permainan game online. Namun, tidak semua anak-anak itu seberuntung kalian punya pemahaman seperti ini. Mereka banyak yang lebih memilih permainan modern dengan beberapa alasan. Nanti kita akan cari tahu lagi. Nah, contohnya ini, permainan tradisional. Di gambar ini, anak-anak ini melakukannya sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Oke, kalau dilakukan secara bersama-sama, lebih menyenangkan tidak sih? Ya, lebih tercipta rasa kebersamaan atau kehangatan. Kalian jadinya bisa berinteraksi. Oke, yang di belakang ngantuk tidak? Oke, bisa dilanjutkan ya. Didengarkan dulu penjelasannya dari Budian. Kemudian selain itu, selain dari adanya nilai-nilai sosial, gerakannya seperti apa kalau permainan tradisional? Wah, tadi menurut Kristo kan lebih memilih permainan tradisional nih. Menurut Kristo kenapa alasannya? Karena lebih banyak bergerak. Betul, yang lain setuju? Setuju. Nah, dengan badan kita melakukan banyak gerak, itu salah satu dari hitung-hitung olahraga, membuat badan kita supaya sehat dan bugar. Sebelumnya. Namun, kita ketahui juga, kalau tidak dipungkiri ya, anak-anak zaman sekarang juga memainkan permainan tradisional. Lantas, bagaimana kalau semua anak-anak memilih permainan modern? Nasib permainan tradisional bagaimana? Akan hilang atau dilupakan. Padahal permainan tradisional itu sebagai budaya Indonesia karena sudah ada sejak zaman dahulu, dan kita sebagai generasi mudanya artinya harus bisa melestarikan. Oke, kita akan menonton sebuah video yang isinya permasalahan yang sering terjadi di era sekarang ini. Kalian dicermati dulu sebentar. Game online dan internet di Indonesia kian panen. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang tepat, khususnya bagi anak. Akibatnya banyak anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa akibat kecanduan game online. Lalu sejauh mana peran orang tua dalam mencegah anak kecanduan game online? Kemajuan teknologi yang masif rupanya tidak hanya digandrungi kalangan dewasa dan anak muda. Kini anak-anak pun ikut menjadi pengguna aktif teknologi. Bahkan anak-anak di bawah umur saat ini sudah memiliki perangkat gadget sendiri. Bermain game online menjadi salah satu aktivitas favorit baik orang dewasa maupun anak. Dunia anak yang identik dengan bermain menjadikan kegemaran anak pada game online menjadi sebuah kewajaran. Akan tetapi konsumsi game online yang berlebihan dan tidak sesuai umur dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada perilaku anak. Terjadi juga perubahan struktur otak menurut penelitian karena efek kecanduan ini pada akhirnya akan mempengaruhi apa? Konsentrasi belajar ya, terus kemudian dari segi perilaku yang tadi mungkin anaknya kalem gitu ya, terus kemudian karena asik main game terus menerus gamenya yang agresif ya, lalu kemudian pasti mempengaruhi pikiran. Setelah mempengaruhi pikiran pasti mempengaruhi emosi dan perilaku. Namun bagaimanapun orang tua sebagai sosok terdekat anak dinilai berperan besar dalam mencegah terjadinya. Oke, setelah anak-anak melihat video tadi, menurut anak-anak kelas 4, permasalahan apa sih yang terjadi yang dibahas di video tersebut? Kecanduan game online. Tadi dijelaskan apa saja? Termasuk perilaku. Perilakunya bagaimana? Oke, itu termasuknya berarti bahaya? Betul? Bahaya kecanduan game online, salah satunya tadi yang disebutkan Aldi. Perilakunya akan berubah, ya berbeda. Kemudian apalagi? Struktur jaringan otaknya, dia akan semakin bisa menciptakan halusinasi. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi dia seakan-akan hidup di tidurnya dia sendiri. Apa-apa semaunya dia, tidak menguruskan hidupnya orang lain gitu. Jadi kita kan sebagai makhluk sosial, betul tidak? Membutuhkan orang lain, artinya kita harus bisa menjalin sebuah
interaksi. Oke, di sini juga tadi menggambarkan nih salah satunya ini anak lagi ngebut main ML atau apapun itu sejenisnya. Bisa kita ketahui kalau anak zaman sekarang lebih memilih permainan modern. Terus bagaimana nasibnya dengan permainan tradisional kita? Akan dilupakan atau menghilang. Padahal permainan tradisional itu adalah sebuah warisan budaya. Oke. Kemudian ini kemudian ada beberapa gulungan kertas. Ya. Nanti teman-teman atau anak-anak dibuka yang termasuk kalimat fakta bisa dikumpulkan di sini. Ini salah satu contoh latihan kalian menentukan kalimat fakta dan opini tentang permainan tradisional. Ya. Oke. Ya, boleh dibuka dan dibaca terus. Kalau itu termasuk kalimat fakta, dimasukkan ke dalam kotak ini. Oke, sudah? Sudah? Gak apa-apa. Kalau sudah langsung aja ya. Sini. Apa? Terima kasih, sudah. Oke. Kita akan buka contohnya satu di sini. Ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Banyak permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan pergerakan yang baik untuk kesehatan. Betul tidak? Ini termasuk kalimat fakta. Betul ya, karena di sini tidak ada unsur subjektif. Sedangkan coba salah satu yang tadi mendapatkan opini dibacakan, Aldi. Ya, dibacakan Aldi. Saya yakin Iya. bahwa melestarikan dan memainkan permainan tradisional adalah cara penting untuk menjaga identitas budaya bangsa. Siap, pinjam dulu. Oke, di sini ada bagian depannya ada tulisan saya yakin. Ini sudah jelas termasuk pendapat seseorang. Walaupun makna yang ada di dalam kalimatnya itu benar, tetapi jika ini dituliskan dalam struktur yang ada menyatakan pendapat, termasuk sebuah opini. Oke. Jadi menurut kalian permainan tradisional itu perlu dilestarikan tidak? Mengingat ya, perlu tidak? Perlu. Oke. Nah, teman-teman atau anak-anak kelas 4 di sini bersiap tidak untuk melestarikan permainan tradisional? Siap? Siap ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar cara berkelompok. Ini duduknya sudah sesuai belum? Sesuai yang dibagi? Sudah. Oke. Ya, baik, boleh ditengarkan terlebih dahulu. Ini nanti kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja, namanya ungkap fakta, rancang solusi. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan ini, pertama satu permasalahan. Ada sampul soalnya, kemudian ini untuk menuliskan jawaban. Nanti kelompok bekerja sama, saling berbagi tugas, menyelesaikan permasalahan ini. Jawabannya ditulis di bagian HVS. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di meja kalian dulu, dimasukkan ke dalam map ini, map bening. Semuanya sudah ada? Sudah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk kelompok 1, kelompok 4 boleh maju. Ya. Kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3? Oke. Nah, anak-anak, nanti untuk yang pertama ini, Budian kasih waktu maksimal 3 menit. Jadi dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke. Yuk, sambil dibaca, mulai dibaca dan dipahami. Ya. Selesaikan. Ya. Ada mau ditanyakan nggak kelompok berapa, kelompok 4? Ada, aman ya. Ini yang gambar 1 apa namanya? Egrang. Oke.
Kelompok 3 ada kesusahan, kesulitan? Coba gambar ini apa? Yang ini termasuk permainan modern, sedangkan yang 4 lainnya termasuk permainan tradisional. Terus menurut kelompok 3, apa yang paling menarik dari permainan tradisional? Coba. Tuh. Yang paling menarik? Egrang sama apa itu namanya? Kelereng. Kenapa milihnya itu? Lebih suka gangsing. Bisa mainkannya, Abel. Lebih yang paling mudah mana yang paling mudah ini di antara ini? Kelereng, kelereng. Terus, nah kalau egrang ada yang bisa tidak main egrang? Bisa, dulu pernah bisa. Keren, berarti bisa menjaga keseimbangan. Kelompok berapa ya? 1, 2. Kelompok 2. Permainan apa yang menurut kelompok 2 paling menarik? Apa? Tradisional yang apa? Jenisnya yang apa? Dakon apa? Dakon, ya. Biasanya kalian mainnya pakai apa itu? Bijinya biji apa? Kedelai, pakai kedelai. Ada yang pakai batu? Enggak ada. Kayak dilanjut lagi ya. Kelompok 1. Kalau menurut kelompok 1, yang paling menarik permainan yang mana? Tradisional. Biasanya sering memainkan yang apa? Main bola. Oh ya, boleh sih. Boleh. Yang itu, selain itu yang ada di gambar ini. Bening. Coba. Dakron. Dakon. Oh iya, dakon. Kalau yang laki-laki biasanya bisa main egrang tidak? Tidak bisa. Kalau itu gangsing, gangsing. Kelereng? Terus apa? Kalau nggak bisa, Elo biasanya main apa Elo? Dakon, oke, nggak apa-apa. Kalau dakon itu harus teliti nggak sih? Kalau main harus teliti, terus juga harus jujur. Karena kalau nggak jujur nanti kan setiap satu lubang dimasukinya satu itu ya, satu biji atau satu batu. Sudah ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang lebih spesifik macam-macam permainan tradisional. Nanti setiap kelompok mendapatkan tema yang berbeda. Contohnya kelompok 3 mendapatkan tema permainan kelereng. Ya. Kelompok 4 mendapatkan tema permainan gangsing, gasing. Kelompok 2 permainan congklak atau dakon. Kelompok 1 permainan egrang, guys. Nah, untuk persoalan kedua ini, Budian kasih waktu maksimal 10 menit. Kenapa dihapus? Enggak apa-apa. Oh. Oke. Tamis up, waktunya sudah selesai. Sekarang boleh dikumpulkan lagi di nika beningnya, dikumpulkan dulu sedapatnya terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan ini yang terakhir, bagian merancang solusi. Setelah tadi anak-anak memahami adanya permasalahan bahwa permainan tradisional itu semakin ditinggalkan, kita akan coba membuat solusinya bagaimana sih caranya. Oke, kita diskusikan lagi secara berkelompok. Nanti waktunya 10 menit. Oh iya, nah, nomor 7 membuat kalimat fakta. Contohnya. Okay. Membuat kalimat fakta. Iya, membuat kalimat fakta tentang permainan tradisional. Ini tentang pengaruh modern terhadap permainan tradisional. Ayo, kelompoknya sudah selesai belum ini? Ya, jangan menghitung dulu. Nomor berapa? 7 membuat kalimat fakta. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sudah selesai. Sekarang, nah coba dirapikan dulu hasil kerjaannya. Kita akan melakukan presentasi. Nanti sistemnya diacak ya, antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti ada sebagai kelompok penanya atau menanggapi temannya yang maju.
Sekarang kita acak terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Yang terpilih pertama berarti yang maju. Dung, dung, dung. Berapa, yo? Kelompok 1. Selamat kelompok 1. Kelompok 1 udah bener kan? Terus yang satunya kita undi untuk siapa yang akan bertanya atau menanggapi kepada kelompok 1. Saya boleh Aldi nanti. Kelompok 3. Oke. Ya, nanti kelompok 3 dan kelompok yang lainnya tetap memperhatikan ya sebentar, karena nanti jawaban-jawaban di sini itu ada kaitannya pas kita melaksanakan refleksi. Kayak kelompok 1 sudah siap? Semuanya dong, semuanya. Tiga-tiganya maju. Ayo. Ya, pelajaran melakukan presentasi di sini. Ayo Elo dan kawan-kawan, kelompok 1. Ya, tadi yang permasalahan pertama dulu. Oke, Elo, Bening, dan Ael. Coba dibuka dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, di sini kelompok 1. Ayo ada yang bilang salah satu. Ya, Ael. Presentasikan hasil. Ya, bagus. Yang lainnya disimak dulu. Ya, betul. Nanti. Permainan tradisional dan modern. Perhatikan gambar di bawah ini. Jawabannya langsung dibacakan. Ya. Jawaban kelompok 1 apa saja disampaikan? Permainan tradisional. Dakon, enggang, lereng. Permainan modern. Game online. PlayStation. Terus dilanjut. Ya. Nah. Ya, terus Alat utama dalam permainan ini adalah dua batang kayu yang panjangnya sekitar 1,5 hingga 2 meter. Hai. Cara bermain enggang kedua tangan berpegangan pada gagang enggang. Di berbagai daerah di Indonesia, kita harus mengajak dan bermain permainan tradisional agar mereka ingin bermain permainan tradisional. Oke. Sudah? Ditutup dulu. Nanti ada yang menanggapi tidak seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Untuk mengapresiasi kelompok yang sudah maju, bentar. Kita kasih tepuk keren terlebih dahulu. Kelompok 1 boleh ikut. Kita beri tepuk keren. Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Oke, keren. Oke, selanjutnya. Tadi kelompok berapa yang kebagian untuk menanggapi atau bertanya? Kelompok 3 diberi kesempatan, silahkan. Ada tidak kelompok 3? Ya. Jadi pertanyaan kalian itu cara mengajak teman-teman kalian untuk bermain mainan tradisional itu gimana yang efektif? Ya, terima kasih Abel atas pertanyaannya. Nah, dari kelompok 1 coba didiskusikan. Ada pertanyaan dari kelompok 3 nih. Tadi kan kalian menulis atau merancang solusinya mengajak teman-teman untuk bermain permainan tradisional. Caranya bagaimana itu? Cara mengajaknya. Menurut Elo, Bening sama Ail gimana? Coba. Disampaikan saja nggak apa-apa sebisanya. Ya, diperhatikan. Mungkin juga teman mau boleh bermain bersama. Iya. Iya, jangan dipaksa. Berarti caranya dengan cara mengajak bermain bersama. Oke, dari tambahan dari Budian, mungkin cara mengajaknya dengan memberikan konten. Semisal menunjukkan ini loh cara bermainnya,
atau menunjukkan video-video seperti itu. Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah? Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh kembali lagi. Sekarang kita akan mengilas pengetahuan sebentar terkait tadi sudah kalian kerjakan. Pertama, tentang fakta-fakta yang kalian temukan dalam permainan tradisional. Kebanyakan fakta yang kalian temukan tadi adalah definisi, betul tidak? Definisi permainan egrang itu apa, terus kemudian cara melakukan atau pembuatannya dari bahan apa saja. Sedangkan kalau yang opini tadi isinya berdasarkan pendapat. Secara garis besar, penyebab menurunnya itu ada 3. Ada perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup. Semakin ke kota itu emang kita sadari bahwa semakin sulit untuk menemukan lahan-lahan yang digunakan untuk permainan tradisional. Untuk solusinya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman atau kelompok sudah benar, ini hanya pelengkap saja. Salah satu caranya yaitu membuat acara atau festival permainan tradisional. Untuk anak-anak sampai sini ada yang masih bingung? Tidak? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Oke, karena sudah semuanya paham, kita akan melakukan evaluasi. Nanti dikerjakannya secara mandiri. Oke, kemudian kasih waktu kurang lebih 5 menit gitu ya. Nih. Sebentar. 1, 2, 3. Boleh mulai dikerjakan. Kita beri waktu coba 3 menit terlebih dahulu. Ya. Bisa. Nah, untuk kesimpulan dari materi hari ini, sebenarnya mengajarkan tentang kita bahwa dalam sebuah membaca teks atau bacaan, perlu mengorganisasikan antara yang fakta dan yang opini, supaya tidak salah informasi. Oke, untuk selanjutnya, kalian bisa merefleksikan pembelajaran hari ini yang kalian rasakan itu seperti apa. Nanti dituliskan di lembar refleksi ini. Oke, bisa dibantu untuk Abel dibagikan yang belakang. Oke, sudah ya. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, seadanya dulu. Oke, yuk. Ya, terima kasih. Oh, double, yang double. Sudah? Kayak anak-anak kelas 4, setelah kita belajar tentang materi fakta dan opini, terakhir kita akan menyanyikan lagu tentang fakta. Nanti bisa diikuti. Mari kita belajar fakta serta opini, hendak mencari tahu perbedaan yang ada. Mereka bersahabat. Fakta, fakta, apa itu fakta? Pahami dengan jelas. Fakta itu yang pasti, opini dari hati. Ayo terima fakta, dengan lapang dada. Hargai opini dengan bijaksana. Dah. Oke, kita tepuk tangan dulu ya bareng-bareng. Untuk selanjutnya, Budiano mengingatkan karena minggu depan sudah mulai ujian sekolah, betul ya? Nanti kalian bisa mempelajari ulang materi-materi yang sudah kita lalui dari semester awal. Mungkin dari bab 1 bisa diulang lagi. Baik, anak-anak kelas 4, karena pembelajarannya sudah selesai, mari kita tutup kembali dengan berdoa bersama. Minta tolong ke Arka, dipimpin ketua kelas. Ya, nggak apa-apa Arka lagi. Mari teman-teman dan Gideon kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan istirahat, berkatilah makanan yang akan kami makan. Mereka berdoa dan berkudus, seperti doaan sekarang selalu dan pada selamat. Dan diberikan Kristus dalam
Oke, terima kasih Arka. Terima kasih anak-anak kelas 4 sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Oke.